Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan coba membahas soal buat persiapan SBMPTN. Hari ini kita akan coba membahas soal UTBK tahun 2021 ya. Oke, kita baca soalnya. Soal nomor 1. Konfigurasi elektron atom X pada keadaan tereksitasi adalah Ne 3s2, 3p2, 4s1, 3d1. Konfigurasi elektron atom tersebut pada keadaan dasar adalah berapa? Oke, kita lihat di sini kita punya konfigurasi elektron dalam keadaan tereksitasi ya, yaitu X ya, Ne, 3s2, 3p2, ya 4s1 dan 3d1 ya. Oke, tereksitasi itu apa? Ya, tereksitasi itu berarti elektronnya sudah keluar dari subkulit asalnya. Nah, pertanyaan ketika dia belum tereksitasi, berarti gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk keadaan yang belum tereksitasi, untuk keadaan dasar. Kita lihat untuk 3s2, nah ini kita lihat S itu kan maksimal 2 elektron ya. Maka pasti di sini elektronnya untuk 3s2 tidak ada yang tereksitasi ya. Maka kita tuliskan ulang seperti ini, 3s2. Nah, untuk 3p2, terus ada lanjutannya 4s1, dan 3d1. Nah, di sini kita lihat untuk orbital atau subkulit 3p dia maksimal bisa menampung 6 elektron. Nah, di sini dia sudah P-nya mengisi 2 elektron, nanti ada elektron dari 4s1 sama 3d1. Maka kita bisa menyimpulkan untuk elektron yang berasal dari 4s1 dan 3d1 itu pasti berasal dari eksitasinya 3p2. Maka kita kembalikan lagi ke orbital asalnya, yaitu ke 3p2. Sehingga nanti kita dapatkan untuk subkulit 3p, maka dia akan menjadi 3p4 ya. Nah, ini adalah dalam keadaan dasar. Oke. Itu jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 2. Pada ion SCN-, orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan oleh atom N adalah apa? Oke. Kita lihat untuk SCN-, di sini saya punya S, di sini C, ya di sini N-. Nah, di sini ada elektron, ada satu elektron ya, bebas di atom N sebanyak satu pasang. Oke. Nah, untuk menentukan orbital hibrida yang digunakan, maka kita harus tahu dulu jumlah pasangan elektron ya. Nah, jumlah pasangan elektron itu kan ada 2 nanti ya, ada yang Pi ditambah Pb gitu ya. Nah, nanti ini menentukan jumlah hibridanya ya. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk yang jumlah P-nya itu 2, maka hibridanya adalah Sp ya. Di 1 tambah 1, 2 gitu ya. Kalau 3, maka ini menjadi Sp2 ya. 1 tambah 2, 3. Untuk yang 4, berarti Sp3. Tuh. Untuk yang 5, berarti Sp3. Nah, nanti ada D di sini. 3 tambah 1 tambah 1, 5. Kalau yang 6 itu adalah Sp3D2 gitu ya. Nah, untuk atom N di sini, dan di sini ada rangkap 3 ya. Nah, hati-hati jumlah PI-nya itu bukan 3, tapi kalau untuk rangkap 2 atau rangkap 3 itu kita anggap adalah 1 PI ya. Oke, PEB-nya. Nah, di sini ada 1 juga ya. 1 juga, maka 1 tambah 1 adalah 2. Nah, kalau jumlah PE-nya 2, ya berarti orbital hibridanya adalah Sp. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Elektrolisis larutan yang mengandung ion WO42- selama 965 detik menghasilkan 0,05 mol logam wolfram W di katode. Besarnya arus yang digunakan dalam elektrolisis ini adalah berapa? F-nya 96500 C/m. Oke. Nah, kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi di katode ya. Oke, di katode. Oke, atau elektron negatif ya. Oke. Di sini ada WO42- ya. Yang menghasilkan di sini W. Oke.
kita setarakan dulu ya, kita setarakan dulu lah ya, menggunakan setengah reaksi aja. Nah, maka di sini kita dapatkan setarakan oksigennya dengan menambahkan H2O sebanyak 4 ya. Di sini otomatis nambah 8H, maka di sini biar 8H-nya juga tambahkan 8H+, gitu ya. Terus di sini juga jadi muatannya juga berubah. Di sini yang tadinya 2- tambah 8+, berarti 6+, biar jadi 0. Kan sebelah kanan ini 0 muatannya, maka ini biar jadi 0. Di sini sudah berapa? Sudah +6 ya. Maka di sini kita tambahkan elektron sebanyak 6. Oke, biar jadi 0. Maka inilah reaksi di katoda untuk Wolfram, gitu ya. Nah, sudah itu kita lihat di sini. Di sini kita punya 0,005 mol logam wolfram. Berarti ini ya. Kita punya di sini 0,005 mol wolfram. Oke. Nah, kalau ditanyakan arus ya, maka kita harus pakai rumus ini ya. Teman-teman mungkin masih ingat, untuk mencari mol elektron di sini kan ada rumusnya I dikalikan T dibagi 96.500 ya. Nah, ini untuk mencari rumus mol elektron ya, nanti hafalkan saja seperti ini. Nah, berarti kita butuh yang namanya mol elektron berapa? Nanti I kita bisa cari, T-nya di sini sudah ada ya. Nah, ini W-nya, terus juga ini 96.500-nya tetapannya. Oke, berarti kita cari mol elektronnya dulu. Nah, kita lihat caranya seperti ini. Oke, kita pakai perbandingan koefisien ya. Caranya adalah kita kalikan koefisien yang ditanyakan, yaitu 6, dibagi koefisien yang diketahui, jumlah molnya, berarti kali 6/1. 0,005 dikali 6/1, maka kita dapat mol elektronnya adalah 0,030 ya, mol. Oke, kita masukin persamaan ini di 0,030 sama dengan I dikalikan T-nya adalah 96.500, kita bagi dengan 965 ya. 965. Oke, kita lihat di sini 965. Oke, 965 dibagi 96.500. Oke, kita coret 965-nya seperti ini. Ya. Terus berarti I-nya kita akan dapatkan, tinggal kali silang ya, 0,030 dikali 100. Maka dapatlah 3 ampere. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, nomor 4. Data laju awal untuk reaksi, di sini CH3 CBR tambah OH- ya, ini OH-. Ya, ini OH-, nggak ada tadinya. OH- menghasilkan CH3 3 kali COH ditambah Br-. Oke. Di sini ada data konsentrasi awal untuk CH3 3 kali CBR-nya, ada OH-nya, ini OH-nya. Terus ada laju awalnya. Oke. Pertanyakan hukum laju reaksi. Oke. Untuk menentukan hukum laju, maka kita dapatkan nanti di sini kita pakainya R ya, boleh. Di R atau rate ya, sama dengan K kalikan konsentrasi dari reaksi ya. Jadi di sini saya punya CH3 3 kali CBR. Oke, ini pangkat ordenya, kita sebut ordenya adalah A saja ya. Dikalikan konsentrasi dari OH- pangkat ordenya, kita sebut dengan B saja gitu ya. Berarti tugas kita adalah menentukan A dan B. Oke. Untuk menentukan A atau order terhadap CH3 3 kali CBR, maka cari ya konsentrasi OH- yang sama. Oke, kita dapatkan yang sama adalah ini ya, percobaan 1 dan 2. Oke, 1 dan 2 seperti itu ya. Oke. Nah, ini berapa kali nih ya? Kalau sama berarti 1 kali ya. Kalau 1 ke 2 berarti 2 kali kan? Gitu ya. Atau 2 bagi 1 boleh gitu ya. 0,2 bagi 0,1. Ini berapa kali nih? 0,02 ke 0,04. Ya 2 kali juga. Nah, maka kita lihatnya itu yang bukan yang 1 kalinya ya, berarti yang ini ya, 2. Berarti 2 pangkat A misalnya gitu ya, sama dengan ini kan, 2. Nah, nanti kita akan dapatkan A-nya berapa tuh? 1 ya.
Oke, itu caranya. Terus yang kedua, ya, untuk mencari order terhadap OH, cari CH3 3 kali CBR-nya yang sama. Yang sama bisa 1 dan keempat, atau bisa juga ini ya, 4 dan 5. Ya, yang dekat aja 4 dan 5. Ini berarti 1 kali. Oke, ini berarti berapa kali nih? Ya, gampang aja, 0,3 dibagi 0,2. Berarti 3/2 kali. Oke, di sini 1 kali ya. Juga dengan cara yang sama, jadi kita lihatnya itu yang bukan yang 1 kalinya ya, yang ininya, yang 3/2 kalinya. Nah, ini kita dapatkan 3/2 ya, pangkat B, ini sama dengan berapa nih? 1. Nah, berapa dipangkatkan ya, 3/2 pangkat berapa sama dengan 1? Maka dapatkan B-nya adalah 0 ya. Jadi kalau pengen 1 berarti harus pangkat 0 gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan A-nya 1, B-nya 0. Nanti hukum belajarnya adalah R ya, K konsentrasi CH3 3 kali CBR. Oke, ini pangkat 1, OH-nya pangkat 0. Nah, kalau pangkat 0 itu kan 1 ya. Kalau 1 berarti nggak usah kita tulis gitu ya. Jadi, apa boleh juga nulisnya kayak gini, OH- pangkat 0 ya, pangkat 0 itu 1 ya. Oke, kita dapatkan R-nya K CH3 3 kali CBR pangkat 1. Karena ini kalau pangkat 0 itu 1 ya, kali 1 gitu ya. Berarti jawabannya adalah ini. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Suatu larutan buffer asam ya diketahui mengandung 3 mol Ha dengan tetapan ionisasi Ka dan 1 mol Na. Jika ke dalam larutan ini ditambahkan 1 mol NaOH, nilai pH larutan yang terbentuk adalah berapa? Oke, di sini ada buffer asam ya, berarti dia adalah campuran dari asam lemah, berarti Ha-nya adalah asam lemah, karena kelihatan dia punya nilai Ka ya, ini asam lemah, dan garamnya ya, garamnya berarti NaA ya. Nah, ini adalah garam ya, atau bahasa konjugasinya juga boleh. Nah, ke dalam larutan ditambahkan 1 mol NaOH. Nah, kalau ditambahkan 1 mol NaOH, maka ia akan bereaksi siapa? Oke, karena NaOH itu suatu basa, ya basa kuat, maka dia akan bereaksi dengan asam. Nah, maka dia akan bereaksi dengan Ha. Ya, jadi kita tuliskan reaksinya seperti ini. Ha, ya kita tambahkan dengan NaOH, yang akan menghasilkan ya NaA ditambah H2O. Nah, di sini kita tuliskan mula-mula reaksi sisa ya. Sebelah kiri dikurangi, sebelah kanan dijumlah. Oke, Ha-nya di sini 3, NaOH-nya 1 mol ya. Nah, Na-nya di sini hati-hati, di sini ada ya. Jadi dia sudah punya NaA sebanyak 1 mol. Kan dituliskan 1 seperti itu. Nah, maka kita pakai fraksi pembatas, 3 bagi 1 sama 1 bagi 1, yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah 1 bagi 1 kan? Ya, maka ini akan habis, NaOH habis, alias sisanya 0, 1 kurangi 1, 0, maka kita tentukan mol bereaksi untuk Ha adalah, berarti pakai perbanding koefisiennya, koefisiennya 1, koefisien 1 juga akan jadi 1, sehingga sisanya ini adalah 2, di sini juga 1 juga ya, di sini 1 juga, di sini belum terbentuk ya, maka di sini jadi 2, di sini jadi 1. Nah, karena di sini sisanya adalah asam lemah plus garamnya, nah ini juga akan ciri khas dari buffer ya, yang sisanya adalah asam lemah plus garamnya. Nah, rumusnya berarti kalau untuk buffer asam, ya di sini adalah H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi mol garam. Oke, kita masukkan di sini H+ sama dengan Ka-nya adalah Ka, mol asam lemahnya adalah 2 ya, mol garamnya juga di sini 2 ya. Oke, di sini coret jadi 1. Nah, untuk mencari pH sama dengan berarti ini pKa ya. Oke.
Jadi min log KA itu sama dengan PKA ya. Oke. Berarti jawabannya adalah PA sama dengan PKA. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Ya. Pelarutan pada tahap MX2 terjadi sesuai keseimbangan berikut. Jadi di sini ada MX2 dalam bentuk solid. Dia terjadi keseimbangan menjadi M2 plus ditambah 2X min aki ya. Jika penguapan 100 ml larutan jenuh MX2 menghasilkan 1 mmol padatan MX2, ya, nilai KSP senyawa tersebut adalah apa? Oke, kita lihat dulu ini adalah materi mengenai KSP ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi saya tuliskan ulang, di sini ada MX ya 2 solid membentuk keseimbangan menjadi M2 plus ditambah 2X min. Oke, di sini aqueous ya. Di sini aqueous. Nah, kalau misalnya kelarutan dari MX2-nya kita misalkan adalah S, maka untuk M2 plus kelarutnya adalah S juga kan, karena koefisiennya sama. Nah, kalau untuk X min-nya, karena di sini koefisiennya 2, berarti 2S, kan gitu ya. Maka untuk mencari nilai KSP dari MX2 adalah konsentrasi dari M2 plus ya, kalikan konsentrasi dari X min, dikuadratkan ya, pangkatnya pangkat 2. Sama dengan konsentrasi M2 plus kelarutannya adalah S, kita kalikan dengan 2S kuadrat, maka kita akan dapatkan menjadi 4S pangkat 3. Nah, itu adalah untuk KSP dari MX2-nya. Oke, tugas kita adalah mencari S. Oke, untuk mencari S di sini itu sama dengan konsentrasinya ya. Berarti kita rumusnya adalah mol dibagi volume. Oke, molnya adalah 1 milimol dibagi 100 ml ya. Nah, kita akan dapatkan ini milinya coret ya. Jadi mol per liter jadi 1/100 adalah 10 pangkat minus 2. Jadi di sini kita dapatkan 4 kali ya 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 3. Kita akan dapatkan adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 7. Ya, ini adalah mengenai isotop ya. Kelimpahan dua isotop atom Y adalah 30% dan 70% dengan massa berturut-turut 18 SMA dan 20 SMA. Jika atom Y dapat membentuk senyawa CaY2, ArCa-nya 40, maka MrCaY2-nya berapa? Oke, berarti kita butuh, kalau untuk mencari MrCaY2, kita butuh Ar dari Y ya. Untuk mencari Ar dari Y, ya, kita pakai rumus. Nah, di sini kan ada dua isotop ya. Nah, kita tinggal kalikan saja. Ya, Ar rata-ratanya adalah persentasenya dikalikan dari masanya. Jadi untuk 30% masanya 18, untuk yang 70% masanya adalah 20. Kita tuliskan di sini ya. 30% kita kalikan 18 tambahkan 70% kita kalikan dengan 20 ya. Sama dengan 30 dikali 18% berarti per 100 ya. 30 kali 18 adalah 540 per 100. Tambahkan 70% kali 20 berarti 70 kali 20 adalah 1400 per 100. Kita dapatkan di sini 5,4 ditambah 14. Kita akan dapatkan ini adalah 19,4. Oke, itu untuk ARY-nya. Sehingga untuk MrCaY2, nah CA-nya itu di sini 40, ARY-nya di sini 19,4 ya. Nah, maka untuk mencari MR-nya adalah 40 ditambah, nah Y-nya ada 2 ya. Kedua dikali 19,4 ya. Jadi 40 tambah di sini adalah 39 ya. 38,8 ya.
38,8. Maka nanti kita jumlahkan menghasilkan 78,8. Oke. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Suatu senyawa organik mengandung unsur C, H, dan N. Ya, pembakaran 1 mol senyawa tersebut menghasilkan 6 mol CO2, 4 mol H2O, dan 2 mol NO2. Rumus empirisnya tersebut adalah apa? Kita tuliskan dulu ya reaksinya. Di sini kita punya CX, ya, HY, NZ, ya, dibakar. Ya, ini dibakar ditambah O2 ya. Ini menghasilkan CO2 tambah H2O tambah NO2. Oke. Di sini 1 mol ya, 1 mol. Di sini CO2-nya 6 mol, H2O-nya 4 mol. Oke, NO2-nya 2 mol. Nah, ini ingat ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maka kita akan dapatkan nanti koefisiennya adalah di sini 1, di sini 6, di sini 4, di sini 2. Ya, tinggal kita setarakan aja nih. C-nya kan 1 kali X, sedangkan di sini jumlah atom C-nya adalah 6, maka 1 kali berapa biar jadi 6? Ya, berarti 6. Gitu ya. H-nya di sini 8 ya, 4 kali 2 itu 8. Oke, di sini 8. Nah, di sini biar jadi 8, maka Y-nya juga harus 8. Sedangkan N-nya di sini 2 ya. Nah, atomnya biar jadi 2, maka ini juga harus jadi 2. Oke, berarti ini adalah C6, H8, C6, H8, N2. Nah, ini adalah rumus molekul. Untuk mencari rumus empiris berarti diperkecil lagi, disederhanakan. Berarti bagi 2 aja. Di sini kita dapatkan C3, H4N. Gitu ya. Itu jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, ini juga boleh nanti kalau misalkan pengen tahu koefisien O2-nya ya gampang ya. Di sini kan oksigennya berapa tuh? 6 kali 2 adalah berapa? 12 ya. Di sini 4 kali 1 adalah 4 ditambah 4. Jadi berapa tuh? 16 tambah 4, 20 ya. 20. Berarti kalau 20, berarti di sini harus kalikan 10 gitu ya. Tuh, oke. Gitu ya. Oke, 8A. Lanjutkan nomor 9. Oke. Berapa perbandingan sp2 dan sp3? Oke, kita lihat ya. Untuk yang tadi udah kita singgung dikit ya, kalau misalkan untuk sp2 ya. Nah, untuk sp2 maka jumlah PE-nya ya, PEI tambah PEB-nya itu harus 3 berarti ya. 3 di sini untuk sp3, jumlah PI dan PEB-nya berarti harus ada 4 gitu ya. Nah, dalam kasus untuk C dan N sebenarnya bisa lebih mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk sp2 ya, sp2, jadi kita lihat dia untuk yang rangkap 2 ya. Jadi kalau dia rangkap 2 ya, untuk kasusnya apa? N, C sama O dalam soal ini ya, dia itu pasti sp2 ya. Misalkan contohnya di sini nih. Ya, misalkan oksigen di sini kan dia sisanya ada berapa tuh? 2 pasang atom lagi ya. Maka kan di sini untuk yang oksigen di sini berarti apa nih? Berarti jumlah PE-nya ini kan dianggap 1, 2, 3. Jadi kalau jumlahnya 3 itu berarti sp2 gitu ya. Tuh. Kalau N juga di sini kan dia ada berapa? 1 pasang ya. N di sini berarti dia ada berapa tuh? Jumlah PE-nya 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4 dia sp3. Nah, kalau dia misalkan sp3 itu dia adalah ikatan tunggal. Nah, gitu aja cara mudahnya ya.
Jadi kalau rangkap 2 itu SP2, kalau tunggal itu adalah SP3. Oke. Oke, saya hapus dulu ya. Bentar. Oke, nah kita lihat dulu yang SP2-nya ya. Pakai warna merah, berarti yang rangkap 2. Yang rangkap 2 ya, yang kedua di sini ada ini ya. 1 2, berarti ini juga 2 ya. Nah, ini C maksudnya ya. Ada C 1 2 3 4. Di sini juga 5 6. Oke. 7 8. Berarti ada 8 ya. Udah ketahuan nih sebenarnya ya, 8. Untuk SP3-nya saya pakai warna hijau aja ya. Oke, warna hijau aja. Oke. Kita lihat di sini, berarti untuk yang SP3-nya dia tunggal. Tunggal ya. Jadi kalau tunggal berarti ada 1, 2, sisanya ya. 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Oke, maka perbandingannya adalah 8:6. Jawabannya adalah yang A. Oke, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10 berarti ya. Oke, nomor 10. Oke, di sini sebanyak 100 ml larutan SrNO3 2 kali 0,001 M dengan 100 ml larutan Na2SO4XM pada saat tepat akan terbentuk endapan, nilai X adalah berapa? Oke, jadi gini ceritanya ya, mungkin biar gak bingung. Jadi di sini saya punya ada 2 larutan mungkin ya. Larutannya adalah di sini ada SrNO3 2 kali gitu ya, sama satu lagi larutan Na2SO4 ya. Na2SO4. Oke, nah ceritanya ini dicampur ya. Jadi masukin ke sebuah wadah baru misalnya gitu ya. Sebuah wadah baru. Nah, maka di sini ya akan terjadi reaksi ya. Nah, nanti salah satu garam yang terbentuk adalah SrSO4. Pertanyaannya ini SrSO4 akankah terbentuk endapan atau tidak gitu ya. Ya, karena kan nanti Sr nanti akan bereaksi dengan SO4, sedangkan Na bereaksi dengan NO3- ya. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini misalnya, Sr NO3 2 kali ditambah Na2SO4 menghasilkan di sini adalah SrSO4 ditambah NaNO3. Nah, kalau NaNO3 dia garam yang mudah larut ya. Ya, jadi tidak usah kita hitung karena ini adalah mudah larut. Ya, jadi tidak usah kita hitung. Nah, ini SrSO4 dia garam yang kelarutannya kecil. Ya, sehingga nanti pertanyaannya ini akan membentuk endapan atau tidak. Gitu ya. Berarti otomatis untuk SrSO4 ya, untuk mencari akan terbentuk endapan ketika nilai KSP-nya itu sama dengan nilai Ki ya. Kalau itu reaksinya nih ionisasinya SrSO4 ini menghasilkan SR2+ tambah SO4 2- gitu ya. Nah, ketika akan terbentuk endapan maka nilai KSP-nya itu akan sama dengan nilai Ki-nya atau hasil ion-ionnya. KSP-nya sama dengan konsentrasi dari SR2+ dikalikan konsentrasi SO4 2- gitu ya. KSP-nya di sini ada 2 kali 10 pangkat -7 sama dengan konsentrasi SR-nya. Nah, berarti ketika sudah dicampur di sini kan 100 ml, di sini 100 ml, maka di sini akan jadi 200 ml ya. Nah, untuk mencari konsentrasi SR2+-nya di sebelah sini berarti kita tahu ini apa? Jumlah molnya ya, jadi 100 dikalikan 0,01 SR-nya jadi
0,01 dikali 100 ya. Jadi 12 jadi 0,1 mol. Ya, SR2 plusnya. SR2 plusnya segitu. Kita bagi dengan volume total. Dibagi volume totalnya bagi 200 ya. Dibagi 200 gitu. 0,1 dibagi 200. Ya, konsentrasi SO4-nya. SO4-nya di sini juga ada, nanti ada SO4 2 minnya ya. Ya sama, SO4 2 minnya, sini 100 dikali X berarti 100X ya. 100X. 100 kalikan X, kita bagi dengan 200 juga. Kayak gitu. Nah, tinggal kita lanjutkan 2 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan, ini jadi setengah ya, kali 10 pangkat berapa nih? Ini kan pangkat 2 ya, jadi pangkat minus 3 kali ini coret aja ya. Jadi setengah X gitu ya. Oke, kita coret di sini min 7, min 3, di sini minus 4. 2-nya kita kali silang, itu ya. X-nya tetap sebelah sini. Nah, di sini tinggal 2 kali 2 kali 2 jadi 8 ya. 8 ya kali 10 pangkat minus 4. Nah, itulah nilai X-nya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, itu nomor 10. Kita lihat nomor 11. Molekul dengan perbedaan keelektronegatifan yang paling besar antar atomnya adalah, nah ini kalau kita lihat senyawanya adalah senyawa antar halogen. Ya. Jadi ini senyawa antar halogen. Nah, pertanyaannya, keelektronegatifan yang paling besar. Nah, kita tahu bahwa untuk senyawa halogen sendiri, itu dari atas ke bawah ya, F, Cl, Br, dan I, itu elektronegativitas semakin ke atas, itu makin besar. Nah, maka yang paling gede adalah F. Nah, kalau perbedaannya berarti cari yang selisihnya paling besar. Berarti cari yang paling tinggi adalah F sama yang paling kecil. Berarti F sama I sama F ya. Jadi jawabannya I sama F itu yang E ya. Oke, nomor 11 itu. Kita lihat nomor 12. Diketahui persamaan reaksi ya. Ini ada persamaan reaksi sebanyak 100 ml H2SO4 0,2 M direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,3 M. Maka konsentrasi natrium sulfat sebesar berapa? Oke, kita lihat di sini. Kita tuliskan lagi reaksinya ya, atau ya tuliskan aja dulu. Jadi saya punya H2SO4 tambah NaOH menghasilkan Na2SO4 tambah H2O. Terserahkan ya. Di sini Na-nya 2, kita kalikan 2. Udah. H-nya tinggal kita tuliskan di sini H-nya berapa? 4 ya. Di sini 2. Oke, di sini oksigennya sudah setara ya, 4 tambah 2 6. Oke, nah. Oke, kita tuliskan di sini H2SO4-nya berapa milimol? Jadi 100 dikali 0,2 yaitu 20 milimol. 20 milimol. Untuk NaOH 100 kali 0,3 dia 30 milimol. Nah, kalau ada 2 reaktan yang diketahui jumlah molnya, maka kita harus pakai MBS ya. Mula-mula bereaksi sisa. Ini dikurangi, ini dijumlah. Ini belum terbentuk ya. Oke, kita cari fraksi pembatasnya, yaitu yang habis ya, yang sisanya 0. Caranya gimana? 30 bagi 2 adalah 15, 20 bagi 1 adalah 20, yang paling kecil mana? Ya, paling kecil adalah 30 bagi 2. Maka ini yang habis, 30 milimol. Kali 0, nah ini pakai jadikan fraksi pembatas untuk mencari mol yang lain ya. Harus 4, berarti 2 jadi 30, kalau 1 jadi 15 setengahnya ya. 15 milimol, di sini menjadi 5 milimol. Oke, di sini jadi 15 ya. Milimol. Di sini 30 milimol. Di sini 15 milimol. Jadi 30 milimol. Oke.
baterainya, maka konsentrasi natrium sulfat. Berarti ini kan, oke, konsentrasinya berapa? Oke, konsentrasi dari natrium sulfat Na2SO4 berarti adalah molnya 15 milimol, kita bagi dengan volume totalnya 100 sama 100 adalah 200 ml. Oke. Milinya coret, 15 bagi 200. 15 bagi 2 adalah 7,5 per 100 ya, alias kali 10 pangkat minus 2M. Jadi berapa tuh? 0,075 ya. Molar. Itu jawabannya adalah yang B ya. Oke. Tuh. 13. Campuran gas He, Ne, dan Air memiliki tekanan total 1 atmosfer. Jika dalam campuran terdapat 2 mol gas He dengan tekanan parsial 0,5 atm, jumlah seluruh gas dalam campuran tersebut adalah, nah ini adalah materi mengenai tekanan parsial ya, atau Kp nanti ya. Materinya ada di Kp. Di sini saya punya rumus kalau misalkan kita mau nyari tekanan parsial ya, atau P parsial dari si He ya, misalkan gitu ya. Ini sama dengan berarti mol He-nya kita bagi dengan mol totalnya, kita kalikan dengan P totalnya. Nah, di sini pHe-nya ada, nilainya adalah 2 mol. pHe-nya 0,5 ya, 0,5 atmosfer. Mol He-nya ada 2 ya, ada 2 mol. Mol totalnya berarti dicari ya, kan jumlah seluruh gas dalam campuran berapa mol, berarti mol total. P totalnya di sini 1 atmosfer ya, 1 atm. Oke, maka mol totalnya tinggal pindah aja ke sini ya, jadi 2 per 0,5 kali 1. Jadi 2 per 0,5 kali 1 adalah 4 mol. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjutkan nomor 14. Senyawa XeF2 memiliki struktur berikut ya. Jadi ini ada Xe2 ya, strukturnya kayak gini. Diketahui simbol Lewisnya ya, IOSNF. Struktur berikut yang mempunyai struktur geometri sama dengan XeF2. Berarti tanyakan struktur geometri yang sama dengan XeF2. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk XeF2 di sini kita lihat simbolnya dulu ya. A melambangkan atom pusat yaitu si Xe. Terus dia punya pasangan elektron terikat berapa? 1, 2. Berarti AX2 ya. E-nya kita lihat 1, 2, 3. Maka AX2E3. Nah, ini bentuk molekulnya apa ya, atau struktur geometrinya apa? Nah, kalau kita lihat jumlah Pe-nya di sini kan 2 tambah 3 berarti 5 ya. Oke. Jumlah Pe kalau misalkan 5 gitu ya, bentuk dasarnya adalah seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Ini namanya bipiramida segitiga ya. Segitiga. Nah, ini cara melihatnya gini aja nih. Ini kan dasarnya segitiga tuh ya. Nah, terus di sini ada piramida kayak gitu kan. Nah, piramidanya ada 2 di atas sama di bawah. Jadi ini namanya bipiramida segitiga gitu. Ya. Nah, oke, kita itu dulu ya. Next. Ntar. Wes. Oke. Kita hapus dulu deh. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, kita tulis lagi lah ya. Jadi seperti itu cara melihat bentuk molekul ya. Seperti itu. Nah, ketika di sini ini ada turunannya nih. Ini adalah AX5 ya. AX5. Ketika tidak ada PEB-nya. Kalau ada PEB-nya 1 ya, maka dia jadi AX4S1 ya. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi ambil aja 1 di sini ya. Ambil aja 1. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau untuk AX5
4E1 ya. Ini bentuknya apa? Nah, ini bentuknya apa nih? Kayak gini kan. Nah, gitu kan. Ini adalah jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit. Ya, kalau misalkan ambil lagi satu ya. Berarti berapa? AX3E2. Nah, itu diambil 2 ya. Kalau diambil 2, ambil sebelah kiri ini. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, itu ini adalah bentuk T. Oke, bentuk T. Ambil lagi satu misalkan jadi AX. Kita ambil lagi, berarti AX2E3 ya. Ambil tiga-tiganya, berarti ambil yang di tengahnya semua. Jadi kayak gini. Nah, ini bentuk apa nih? Ini adalah linear. Oke. Oke, nah berarti di sini kita lihat ya untuk AX2E3 berarti dia bentuknya adalah bentuk T. Bentuk T gitu ya. Coba saya hapus dulu. Nah, coba saya hapus dulu yang sebelah sini ya. Sudah tahu ya seperti itu nih cara melihatnya. Jadi kita melihat bentuk T. Ntar ini ya, maksudnya deh. Oke, jadi bentuk T. Bentuk T. Oke, kita lihat di antara ini ya, ke option A sampai ini yang bentuk T yang mana ya. Kita cek satu-satu yang A dulu ya, misalnya yang A dulu, oke yang A dulu, nanti yang B, nanti yang C, yang D, yang E gitu ya. Untuk SF2, kita lihat untuk SF2, di sini ada S, ya di sini ada F-nya 2, seperti itu ya. Oke, di sini yang A. Nah, kita lihat S itu kan golongan 6 ya, sudah dipakai nih 2 nih, maka sini 4. 4 itu adalah 2 pasang. Nah, maka ini adalah bentuknya AX 2 ya X2E2. Nah, nanti teman-teman nanti hafalkan ya untuk AX2E2 itu nanti bentuknya adalah bentuk pi ya. Bentuk pi. Ya. Jadi asalnya tuh kalau 4 kayak gini nih. Kalau 4 itu kayak gini. Dasarnya adalah tetrahedral seperti ini kan. Nah, itu untuk AX4. Dasarnya X4 ya karena 2 tambah 2 4. Kalau diambil 2 berarti ini ambil aja nih, hilangkan. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, itu kan bentuk pi ya. Oke. Itu mungkin ya cara melihatnya. Oke. Untuk yang A bukan. Kita lanjutkan untuk yang ini ya, yang B ya, yang B. Yang B itu adalah IF2 min ya. Maka IF2 min berarti I, di sini ada F2. Oke. I itu kan golongan 7 ya, maka dia punya 7 elektron. Di sini dia baru 2. Tapi karena di sini min, nah I itu yang tadinya 7 jadi 8 gitu ya. Jadi dia min itu artinya kan dia menerima elektron. Sudah dipakai 2, berarti isinya tinggal 6 ya. Nah, 6. Berarti 6 itu 3 pasang. Nah, berarti ini adalah AX2E3. Nah, ternyata sama dengan ini kan. Oke, maka ini akan menjadi bentuk T. Oke, kalau bentuknya berarti jawabannya memang yang B. Oke. Kita lanjutkan. Ya, soal nomor 15, soal terakhir. C24 tambah 3H2O menghasilkan 2CO2 tambah 2H2O. Kita lihat dulu, di sini reaksinya C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 2H2O. Ini gas semua ya. Jadi posisinya gas semua. Oke, di sini tanyakan volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 50 mil gas etana. Berarti ini 50 mil ya. 50 mil gas etana dengan 300 mil. Ini 300 mil. Pada sudah terantap adalah tanyakan volume CO2-nya. Oke. Ini sama kayak tadi ya. Pakai apa? Fraksi pembatas gitu kan ya. Jadi perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien gitu ya. Nah, jadi kita lihat fraksi pembatasnya yang mana. Kita pakai MBS aja. Ya.
Nah, di sini kita cari fleksibilitasnya 300 bagi 3 adalah 100 ya, 50 bagi 1 adalah 50. Maka jadi fleksibilitasnya adalah C24. Nah, ini jadi friksi pembatas. Atau yang habis ya, gitu. Nah, ini berarti berlebih nanti ya, berlebih. Nah, berarti untuk mencari yang bereaksinya untuk O2 ya berarti 50 ya dikali 3 ya. Berarti di sini 150 mil. Di sini sisanya 150 mil. Nah, CO2 dapat di sini nih. Berarti pakai perubahan koefisien kalau 1 jadi 5, kalau 2 jadi 100 mil. Oke, ini di jumlah ya, di jumlah di 100 mil. Oke, di sini berarti kita dapatkan CO2-nya adalah 100 mil. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.